konvergensi, dan saya mau menceritakan satu hal. Semasa saya kuliah dan hampir selesai kuliah S1, dosen saya mengatakan di depan kelas, kalau kamu lulus sebagai sarjana dan tidak terjadi perubahan cara berpikir, tidak terjadi perubahan tingkah laku, sayang sekali dengan kesarjanaanmu itu. Lalu saya mencoba untuk mencari selama 4 tahun saya studi, dan saya merenungkan perubahan tingkah laku atau perubahan cara berpikir seperti apa yang harus terjadi dalam kehidupan saya dengan studi S1 yang saya ampuh. Dan saya menemukan akhirnya satu kata, yakni holistik. Memandang segala sesuatu tidak dikotomi, tetapi menyeluruh. Karena hakikatnya kehidupan kita adalah kehidupan yang utuh, yang menyeluruh, dan seluruh dimensi dalam kehidupan patut mendapatkan tempatnya untuk dijawab pemenuhan kebutuhannya dan juga dibuat keseimbangannya. Tidak dikotomi dan berpikir secara holistik sama dengan konvergensi. Jadi menyimpulkan, merajut, menenun menjadi satu pertalian yang saling terkait satu terhadap yang lain. Di saat saya akan menikah, saya pernah terjebak dalam pemikiran, kan saya melayani secara kerohanian, ini pelayanan yang paling mulia, ini pelayanan yang penting. Orang yang akan menikah dengan saya, dia harus mendukung pelayanan saya 100%. Tentang 100% mendukung, saya setuju. Tetapi tentang bahwa bagian pekerjaan saya adalah bagian yang gak boleh diganggu, dia harus diprioritaskan. Itu cara berpikir dikotomi. Dan hampir 8 tahun perkawinan, saya memakai prinsip itu. Jadi pelayanan saya nggak boleh diganggu, kalian harus menopang, kalian harus mendukung, ini pelayanan yang paling mulia. Ya, ternyata saya menuai yang dinamakan konflik dan rasa ketersinggungan, rasa kurang mendapatkan perhatian, rasa tidak adil, tidak fair. Dan kembali saya merenungkan, dan saya masuk ke holistik. Saya masuk ke dalam pemikiran jangan dikotomi. Lalu kemudian saya mencoba untuk membangun yang namanya jembatan. Tapi itu tidak mudah. Mengapa saya memilih suami yang tidak sama-sama satu profesi? Karena saya berpikir, saya yang harus lebih diuntungkan, saya yang harus lebih didukung, dan saya yang harus lebih merasakan manfaatnya. Ini tidak adil, dan ini tidak benar, ini tidak fair, dan ini akarnya adalah egois. Setelah 8 tahun mengalami berbagai rupa kehidupan, saya kembali kepada holistik. Saya kembali kepada perubahan cara berpikir, perubahan berperilaku. Lalu kemudian saya mulai mengkaitkan antara karir, pelayanan, dan juga family atau kehidupan keluarga. Dua-duanya adalah hal yang sangat penting di dalam perjalanan kehidupan. Dua-duanya harus mendapatkan perhatian. Bahasa buku konvergensi adalah lihat panggilan ilahi di dalam karir, di dalam ministry, dan juga di dalam familymu. Dan bagaimana kita menemukan tujuan utama
makna dalam kehidupan. Di dalam penata layanan lewat profesi saya menemukan ada bidang-bidang yang dikatakan fungsi utama dan fungsi penunjang. Siapa yang mau menunjang, siapa yang mau diutamakan. Pantas kalau sekolah kurang mendapatkan mutu kualitas karena berpikir dikotomi, tidak melihat bagaimana pengelolaan seluruh harta milik berdampak secara sosial dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pantas punya rumah sakit, tapi maju enggan, mundur juga enggak. Bagaimana peningkatan kualitas? Punya koperasi, tapi ya juga koperasinya gitu, kembang kempis. Ada apa ya di balik semuanya ini? Nah, kalau yang rohani, rohani aja. Kalau yang rohana, ya rohana aja. Ini yang harus diperbaiki dengan pendekatan konvergensi. Akhirnya kita bisa melihat bahwa jasmani dan rohani itu harus dilihat dalam perspektif yang utuh. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Saya mencoba untuk buat sesuatu yang berhubungan dengan konvergensi ini, dan saya harus mengakui bahwa itu tidak mudah. Bagaimana melihat agenda ilahi di karir, di pelayanan, di hobi, dan di kehidupan rumah tangga. Saya beri contohnya ya. Saya mau buat sesuatu dan kemana ya bendanya ya? Saya mau buat tali rajut begini nih, tali rajut begini. Tapi tali ini bukan satu urat benang rajut, dia 3 urat benang rajut. Ini dibuat teman saya, tas cantik ini oleh si cantik itu gitu ya. Nah ini dia. Saya sudah buat ini benangnya, talinya ya, talinya. Tetapi dia masih belum sempurna. Tidak mudah menyimpulkannya. Sudah sepanjang ini, tapi tidak secantik dan sekokoh ini. Saya tahu bahwa untuk merajut bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Perlu ketekunan, perlu fokus, ini hakemnya, perlu konsentrasi, dan perlu apa yang saya harapkan ke depan. Ya, ini sih kelihatannya sudah kelihatan sebuah tali, tapi sebenarnya ini kalau saya bandingkan dengan yang dibuat teman saya, jauh dari kerapian, jauh sekali yang saya buat. Nah, ini yang saya mau kerjakan dengan hal yang gagal, dengan Grammy yang gagal, dan saya buat tas untuk ke pasar seperti ini. Tapi akhirnya menurut saya akan jadi bagus juga. Nah, merajut atau konvergensi, dia memerlukan perenungan, kesadaran, dan bagaimana tidak mudah untuk buat konvergensi dalam hidup, tapi kita harus memperjuangkannya, masuk di dalam agenda ilahi. Nantikan vlogs berikutnya, apa itu konvergensi dalam hidup. Sampai jumpa.